منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد. Alhamdulillah, segenap para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita dalam pembahasan bab nun sukun dan tanwin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bait dari matan Tuhfatul Atfal yang telah kita bahas sebelumnya, yakni pada bab ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada bait yang berbunyi illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Penjelasan tentang ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang terhimpun dalam lafaz yanmu dalam satu kosakata, maka tidak dibaca secara idgham, melainkan dia dibaca secara idhar, dan nama hukumnya disebut dengan idhar mutlak. Kita akan melanjutkan baitnya. Bait berikutnya atau bait selanjutnya berbunyi wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lam wal ra thumma karriranna. Jenis yang kedua dari idgham yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu hukum nun sukun dan tanwin yang kedua setelah idhar, yang terbagi menjadi dua. Bait sebelumnya dinyatakan di sana lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnah. Yang pertama telah kita bahas, yaitu namanya idgham bi gunnah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kelanjutan dari pembagian idgham. Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karriranna. Jenis yang kedua atau macam yang kedua dari idgham adalah idgham yang tanpa mendengung, bi ghairi gunnah. Idghamun bi ghairi gunnah, idgham tanpa mendengung. Fil lam war ra thumma karriranna, ketika dia bertemu huruf lam dan ra. Summa fil lam war ra thumma karriranna, dengan jagalah sifat takrirnya huruf ra. Maksudnya takrirnya ini kembali kepada huruf ra, yakni getaran pada huruf ra. Baik ustazah, inilah dia bait berikutnya tentang pembagian idgham yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya idgham yang kedua disebut dengan idgham bi ghairi gunnah. Yang dimaksud dengan idgham seperti pembahasan sebelumnya, bahwasanya idgham berarti memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Kemudian bi gunnah itu artinya mendengung, dan sekarang di sini adalah bi ghairi gunnah yang artinya tanpa disertai dengan dengung. Lalu apa yang dimaksud dengan idgham bi ghairi gunnah? Idgham bi ghairi gunnah itu adalah apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yakni yang tadi disebutkan pada baitnya lam dan ra, salah satu kedua huruf ini, maka hukum bacaannya itu disebut dengan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, sesuai dengan bait yang telah tertera. Sekali lagi dijelaskan ustazah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan idgham bi ghairi gunnah itu apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf di antara lam ataupun ra, harus digarisbawahi di lain kosakata, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bi ghairi gunnah atau biasa dikenal dengan idgham bila gunnah, yaitu tanpa dibaca dengan mendengung.
Apa saja hurufnya tadi? Yaitu huruf lam dan huruf ra. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan idgham. Kemudian idgham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama telah kita bahas, yaitu bi gunnah dalam lafaz menghimpun huruf-hurufnya terhimpun di dalam lafaz yanmu. Kemudian inilah yang kita maksudkan idgham yang kedua, yaitu namanya idgham bi ghairi gunnah, yaitu idgham yang tanpa didengungkan, dan hurufnya ada dua, lam dan ra. Pada awal bait daripada hukum nun sukun dan tanwin di sana telah tertera, sudah kita bahas juga. Wasani idghamun bisittatin atat. Nah, di situ ada 6 hurufnya. Fi yarmuluna indahum qad sabatat. Ada 6 yarmulun terhimpun dalam lafaz yarmulun. Yang pertama telah kita bahas, yaitu terbagi dalam lafaz yanmu. Ada 4 huruf yanmu yang mengandung ya, nun, mim dan waw. Nah, sekarang sisanya adalah ra dan lam. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam atau salah satu huruf ra di lain kosakata, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bi ghairi gunnah. Cara membacanya tidak boleh didengungkan. Contoh, nun sukun bertemu dengan lam misalnya pada kosakata min dan ladun. Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam, di situ tidak boleh dibaca secara dengung. Diidghamkan, tetap diidghamkan. Biasanya terdapat tanda tasydid di atas huruf kedua. Itulah yang dimaksudkan dengan idgham, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, sehingga huruf yang pertama telah melebur, dan biasanya di atas huruf kedua diletakkan tanda tasydid. Itulah yang dimaksud dengan idgham. Contoh, miladun tidak boleh dibaca tidak boleh dibaca minla, tidak boleh diidharkan, tidak juga dibaca secara mendengung. Langsung masuk ke dalam huruf yang kedua, yaitu lam. Miladun. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya dengan huruf ra, nun sukun bertemu dengan huruf ra dalam kosakata min dan rabbihim misalnya, maka cara membacanya harus diidghamkan tanpa harus didengungkan. Contoh, mir rabbihim. Dengan menjaga, tadi sudah dijelaskan, summa karrirannah, dengan menjaga sifat takrir dari huruf ra. Mir rabbihim, tidak dibaca dengan min rabbihim, tidak dibaca secara idhar, tidak juga secara mendengung. Dia dibaca secara idgham akan tetapi tanpa mendengung. Itulah pembagian idgham yang kedua Ustazah, yang dimaksudkan pada bait sebelumnya yang telah kita bahas, dinamakan idgham bi ghairi gunnah. Lalu pada bait berikutnya dijelaskan pula bahwasanya di situ wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah iqlab, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba indal ba'i, maka dibaca miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i, dibaca mim yang didengungkan serta disamarkan. Maksudnya adalah hukum yang ketiga dari ahkamun nunis sakinati wat tanwin itu adalah namanya iqlab. Wasalisul iqlab. Iqlab, apa itu iqlab Ustazah? Di sini dijelaskan bahwasanya iqlab itu menurut bahasa artinya membalik atau menukar. Apa yang dibalik, apa yang ditukar? Yakni huruf nun sukun menjadi huruf mim. Kenapa dia ditukar? Kenapa dia dibalik? Karena dia bertemu dengan huruf
ba. Ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba, maka di sini dihukumi iqlab. Iqlab dalam bahasa diartikan atau artinya adalah menukar, yaitu menukar antara huruf nun berubah menjadi huruf mim. Lalu menurut istilah dalam ilmu tajwid, yaitu yang dimaksud dengan iqlab adalah apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan hukum iqlab. Inilah hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin. Contoh, hurufnya hanya satu Ustazah, yaitu huruf ba. Tidak seperti hukum-hukum yang lain sebelumnya yang kita pelajari, yaitu seperti idhar memiliki 6 huruf dan idgham memiliki 6 huruf juga, sehingga idgham terbagi menjadi 2 bagian, ada yang gunnah dan ada yang bighairi gunnah. Dan yang sekarang yang ketiga hukum dari nun sukun dan tanwin itu adalah iqlab. Iqlab ini hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Bagaimana contohnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba? Tadi sudah dijelaskan di matannya, di baitnya, miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i, maka dia dibaca secara mim yang didengungkan serta disamarkan. Contoh pada kosakata misalnya man dengan ba'athana, cara membacanya adalah menukar huruf nun sukun menjadi huruf mim ketika dia masuk ke dalam huruf ba yang disertai dengan samar, yang disertai dengan suara samar. Maksudnya samar adalah samar antara nun dan mim. Contoh, karena dia bertemu dengan huruf ba. Contoh, man ba'athana, man ba'athana. Di sini perlu diketahui tambahan sedikit Ustazah, cara membaca iqlab ada 2. Yang pertama ada namanya furjah. Apa itu furjah? Memberikan sedikit celah. Nah, ketika kedua bibir bertemu atas dan bawah, maka di situ terdapat lubang sedikit. Nah, itulah yang dimaksud dengan furjah, memberikan sedikit celah, tidak mingkem secara sempurna, tidak ditekan, tidak pula dihentakkan kedua bibirnya, tetapi difurjahkan, diberikan sedikit celah. Jika diukur, seumpama ukuran celah tersebut adalah dengan diumpamakan seumpama dengan sehelai kertas. Diumpamakan bentuk daripada celah tersebut adalah sehelai kertas atau sehelai tisu. Contoh, ba'athana, itulah yang dimaksudkan dengan samar atau mendengung. Ba'athana. Dan yang kedua, yaitu cara membaca yang kedua, namanya adalah intibaq, menempel, yaitu menempel. Maksudnya menempel tanpa ada celah, tanpa ada celah yang merenggangkan antara bibir atas dan bawah. Jadi intibaq itu adalah menempel secara sempurna, tidak ada celah seperti cara baca yang pertama tadi, yaitu furjah. Memba'atsana. Tapi intibaqnya di sini adalah, menempelnya di sini adalah tidak boleh ditekan, kedua bibirnya tidak boleh ditekan sehingga menjadi ditekuk. Yang bertemu bukan permukaan kedua bibir, jadinya yang bertemu adalah di luar permukaan kedua bibir. Contoh misalnya ba'atsana, tidak seperti demikian. Biasa saja cara membacanya. Yang dimaksudkan intibaq di sini adalah cara membacanya biasa saja, menempelkan antara bibir atas dan bibir bawah secara sempurna tanpa ada celah seperti cara baca yang pertama tadi, yaitu furjah. Nah, itulah tambahan sedikit cara membaca bacaan iqlab. Ada 2 macam. Yang pertama ada namanya furjah dan yang kedua ada namanya intibaq. Boleh memakai kedua-duanya, salah satu di antara keduanya, semuanya adalah sahih.
Itulah ustazah hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin. Kemudian bait berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Anhu. Barakallahu fi, kita cukupkan sampai di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan keistiqomahan di dalam hati kita semua untuk selalu mempelajari ilmu-ilmu syariah, terlebih bagaimana tata cara kita membaca Al-Qur'anul Karim secara baik dan benar. Semoga Allah mudahkan dalam segala urusan baik ustazah sekalian dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.